Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas salah satu dari Sakura 5 lagi, yaitu Melt Release. Yolah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Monkey. Alter Ego S, yang nama aslinya adalah Melt Release, diciptakan oleh Bibi sebagai hero spirit kompleks, diklasifikasikan sebagai High Servant. Dia diciptakan dari Bibi yang mengakses arsip Moon Cell dan memilih dewi yang compatible dengan ego dari dalamnya. Dia memproduksi data mereka dan Melt Release muncul sebagai dewa komposit. Penampilan Melt Release menyerupai Sakura dan Bibi dengan rambut ungu panjang. Namun, dibandingkan dengan mereka, ia memiliki tubuh ramping dan mata biru. Pakaiannya terdiri dari jubah besar dengan dua lengan panjang yang menutupi tangannya. Dia menghias dirinya dengan pita biru, armor logam di pinggangnya, dan dua ikat pinggang di lengan bajunya dan satu berbentuk X di dadanya dengan emblem. Namun, bagian bawah Melt Release benar-benar terbuka. Hanya ada potongan strapless yang menutupi bawahnya. Mungkin penampilan vulgar di bagian ini merupakan representasi dari Artemis. Ciri-cirinya yang paling menonjol adalah kaki metalik dengan paku panjang yang melekat pada setiap lutut. Juga jarum-jarum runcing di kaki. Wajahnya menyerupai Bibi yang merupakan sifat yang dimiliki oleh semua Sakura 5. Dia memakai pakaian berwarna perak dan biru. Dia menderita neurological disorder. Neurological disorder adalah gangguan pada sistem saraf, kelainan struktural, biokimia, atau kelistrikan di otak. Sumsum tulang belakang atau saraf lain dapat menyebabkan berbagai gejala, seperti kelumpuhan, kelemahan otot, koordinasi yang buruk, kehilangan indera perasa, kejang, kebingungan, nyeri, dan perubahan tingkat kesadaran. Soal Melt, indera perasanya lah yang memburuk, terutama di tangannya. Dia hampir kehilangan kemampuan perasa di jari-jarinya, dan karena alasan itu menjadi proaktif dalam hubungannya dengan dunia luar. Alter Ego of Pleasure. Salah satu alter ego yang dibuat Bibi. Nektar beracun yang melelehkan apapun. Kaki besi yang mengiris apapun yang disentuhnya. Di antara alter ego yang diproduksi oleh Bibi, ia memiliki perpaduan kelas atas, dan kemampuan penyerapannya bahkan melebihi Bibi. Itu sebabnya dia tidak begitu menghormati Bibi, dan di samping itu ada penghinaan terhadap ego lainnya, karena dia sadar akan kesempurnaan pribadinya. Harga dirinya sangat tinggi, tubuhnya benar-benar seperti ratu air, tetapi fisiknya dibandingkan dengan ego lainnya lebih mencolok dan cemerlang dari seorang maiden. Memiliki properti cairan dari dewa-dewi di dalamnya. Jika dibiarkan berkembang, dia bisa saja tumbuh menjadi laut karena potensi latennya sebagai cairan sempurna. Untuk beberapa alasan, dia mengagumi balet klasik, sehingga tetap memiliki anggota tubuh manusia. Tipe gadis cantik yang tidak normal, yang tidak membangkitkan keinginan untuk melindunginya pada pria, adalah dia yang dulu. Tapi mungkin karena efek skillnya yang memungkinkan dia untuk terus-menerus mencuri kemampuan lawannya. Dia saat ini memiliki sifat agresif. Terlepas dari bagaimana dia menerima orang lain, dia tidak menginginkan pengertian atau simpati dari mereka. Karena fakta bahwa Melt Release tidak memahami perasaan orang lain. Melt Release tidak membutuhkan orang lain. Dia tidak mengerti cinta atau mimpi. Misalkan situasi di mana dia akan memperoleh cinta, dia mungkin akan mendedikasikan segalanya untuk dan menghadiri objek itu. Bagi Melt Release yang mandiri, perasaan objek kasih sayangnya tidak perlu diperhitungkan. Dia akan menyatakan dengan cara yang menindas bahwa perasaannya sendiri benar, tanpa niat untuk berbicara dengan mereka. Saya sudah sangat mencintaimu, sehingga saya tidak merasa perlu untuk itu. Tanpa keinginan untuk menyentuh mereka, jumlah kesenangan itu sudah tidak memuaskan. Dia tidak punya niat untuk mengatakan itu kepada mereka. Dia ingin mereka mencintainya. Pengertian timbal balik semacam itu sudah tidak diperlukan. Meskipun dia tampak angkuh dan mendominasi, cintanya pada intinya tidak tertutup dan tidak tergoyahkan. Di balik sikap dominan yang terus-menerus, tidak ada setitik keraguan darinya. Hanya kesadaran untuk cinta yang terlalu murni. Melt belum menyadarinya, apa dasar sebenarnya dari dirinya, yang merupakan penjelmaan dari kesenangan diri. Apa yang membentuk inti Melt adalah pengabdian kepada orang yang telah jatuh cinta padanya. Melt berulang kali menaikkan levelnya dengan menyedot energi, dan memutuskan untuk mengendalikan Moon Cell, agar dia dapat memberikan kesenangan terbaik kepada orang yang dicintainya.
Dia telah memutuskan bahwa itu adalah cinta tertinggi yang akan dia tawarkan kepada orang yang dicintainya. Dari perspektif Mel, bahkan Bibi dan Lip tidak lebih dari benda asing yang bahkan kurasa ingin kuselamatkan. Namun, perasaan itu terlalu tertutup. Baginya, yang hanya melihat perasaan sendiri sebagai sesuatu yang pasti, yang tak ada hubungannya dengan dunia luar, mencintai orang lain adalah bug yang fatal, alias produk gagal. Mel memiliki hobi untuk berkelahi. Diperkirakan bahkan ketertarikannya untuk menyakiti orang lain pada akhirnya muncul karena hanya aku yang tidak bisa merasakan keberadaan orang lain, menyebabkan dia merasa sangat kesepian. Seperti yang dijelaskan Mel, dia berjuang untuk merasakan kegembiraannya sendiri dan merasa paling hidup ketika dia bisa melihat seberapa banyak rasa sakit yang bisa dia timbulkan kepada orang lain. Hanya ketika seseorang benar-benar dikuasai olehnya, barulah dia bisa merasa bahwa dia mengerti bagaimana rasanya mencintai orang lain, atau begitulah yang dia klaim.